Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asila Arasy dari kelas 4 PAIA, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang, angkatan 23. Dalam hal ini memenuhi tugas video pembelajaran tafsir Tarbawi dengan judul Konsep Pendidikan menurut Quran Surat Al-A'raf ayat 90 sampai 94. Mari kita simak bersama Quran Suratul A'raf ayat 90 sampai dengan 94. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi la in اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan pemuka-pemuka dari kaumnya Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Orang-orang yang mendustakan Syuaib seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Syuaib itulah orang-orang yang rugi. Maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu, maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir? Dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada sesuatu negeri, lalu penduduknya mendustakannya nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk dengan merendahkan diri. Quran Suratul A'raf ayat 90 sampai dengan 94. Tafsiran dari Quran Suratul A'raf ayat 90 sampai 94 ini menggambarkan kisah Nabi Syuaib dan kaumnya dalam perjalanan dakwah, interaksi dengan kaum Madian yang keras kepala. Pada poin ini, pemuka kaum Madian itu menunjukkan pemuka-pemuka kaum yang Madian yang kafir mengancam pengikut Syuaib dengan kerugian jika mereka mengikuti ajarannya. Mereka merasa terancam oleh seruan Nabi Syuaib untuk beriman kepada Allah dan berlaku jujur dalam bermuamalah. Poin berikutnya yaitu karakter kaum Madian, yang dimana kaum Madian ini digambarkan sebagai karakter yang sombong dan enggan beriman. Mereka berusaha menyesatkan orang-orang yang sudah percaya kepada Nabi Syuaib dan meneror para pengikutnya.
Penolakan mereka terhadap ajaran Syuaib ini membawa mereka kepada kebinasaan. Poin berikutnya yaitu pada ayat 91 menggambarkan azab bagi kaum Madian, yang dimana Allah menimpakan gempa yang dahsyat sebagai hukuman atas penolakan mereka. Mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di rumah-rumah mereka, menandakan hukuman dari Allah atas tindakan mendustakan Nabi Syuaib. Poin berikutnya yaitu penegasan kebinasaan. Pada ayat 92 menegaskan bahwasanya orang-orang yang mendustakan Nabi Syuaib adalah mereka yang merugi. Meskipun mereka merasa benar, mereka lah yang dirugikan. Ini menunjukkan bahwasanya logika terbalik di kalangan orang-orang kafir yang sering menuduh orang-orang yang beriman akan menjadi pihak yang merugi. Nah, selanjutnya poin berikutnya itu kesedihan Nabi Syuaib. Pada ayat 93 Nabi Syuaib menyatakan kesedihannya terhadap terhadap nasib kaumnya yang menolak terhadap kebenaran, yang dimana mencerminkan beban seorang nabi saat menyaksikan umatnya menolak petunjuk Allah. Nah, poin berikutnya yaitu keselamatan bagi yang beriman. Pada ayat 94 menjelaskan bahwasanya Allah menyelamatkan Nabi Syuaib dan pengikutnya saat azab datang, sementara orang-orang yang zalim dibinasakan. Ini menunjukkan bahwa meskipun kaum Madian mengklaim mereka mengikuti ajaran nenek moyang mereka, akan tetapi yang akan membawa keuntungan bagi mereka, namun kenyataannya mereka sendirilah yang menghadapi kebinasaan tersebut. Pada poin berikutnya, peringatan untuk umat lain, yang dimana Allah mengingatkan bahwa setiap nabi akan menghadapi penolakan dari kaumnya, dan sebagai konsekuensinya azab akan menimpa mereka yang tidak mendengar peringatan. Nah, kisah ini memberikan pelajaran yang penting tentang konsekuensi dari penolakan wahyu Allah dan pentingnya mengikuti ajarannya. Relevansi Quran Suratul A'raf ayat 90 sampai dengan 94 ini dengan pendidikan, yaitu mengandung pesan-pesan yang relevan dengan pendidikan karakter, terutama dalam konteks pembentukan akhlak dan nilai-nilai moral. Nah, poin penting dari relevansi ayat ini dengan pendidikan yang pertama itu nilai-nilai pendidikan karakter. Poin yang diambil yaitu kesabaran dalam dakwah Nabi Syuaib, yang disebutkan menunjukkan keteladanan dalam kesabaran saat menyampaikan pesan tauhid kepada kaumnya. Nah, ini mengajarkan pentingnya ketekunan dan kesabaran dalam proses pendidikan meskipun menghadapi banyak tantangan dan penolakan. Selanjutnya, keadilan dan kejujuran. Nah, ayat ini menekankan larangan terhadap kecurangan dan kerusakan, yang dimana konteks pendidikan ini mengajarkan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam interaksi sosial dan ekonomi. Pendidikan harus membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berintegritas. Selanjutnya, solidaritas sosial. Nabi Syuaib menyerukan solidaritas kemanusiaan yang menunjukkan bahwasanya pendidikan tidak hanya tentang pengembangan individu, melainkan juga tentang membangun masyarakat yang lebih baik yang mencakup nilai-nilai seperti kepedulian sosial dan tanggung jawab terhadap komunitas. Nah, selanjutnya itu poin yang diambil adalah integrasi agama dan ekonomi, yang dimana ayat ini menyoroti keterkaitan antara aspek agama dan ekonomi. Pendidikan harus mengajarkan bahwasanya prinsip-prinsip agama tidak terpisah dari kehidupan sehari-hari. Nah, termasuk pada aspek ekonomi. Ini mencerminkan pentingnya pendidikan yang holistik, di mana siswa diajarkan untuk memahami hubungan antara nilai-nilai spiritual dan praktik ekonomi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.